Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, khususnya Prodi Akuntansi. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu para mahasiswa mengenal 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang pertama itu adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademi harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Nah, kedua, seluruh sivitas akademi melaksanakan pengkajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam serta berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, seluruh sivitas akademi harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hima, tujuan nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi serta semboyan Unpad yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademi mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, seluruh sivitas akademi dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan Service Excellent 3S, senyum, sapa, dan salam. Serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pemimpin. Nah, yang keenam adalah Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan baju, jaket alma mater, toga, dan pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cindera hati Unpad yang berdasarkan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Universitas Pembangunan Pancabudi dengan menambahkannya pada penanaman ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademi dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Kesepuluh adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Nah, visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, visi dari Prodi Akuntansi adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Nah, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi yang pertama itu adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber eh, infor- sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Nah, ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang bermutu dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong fungsi kearifan dan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, misi dari Prodi Akuntansi adalah pertama, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Kedua, sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi nasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi.
Ketiga, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional. Dan keempat adalah kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Nah, 7 nilai dasar yayasan yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariat. Kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Ketiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memanfaatkan dan tidak, memaafkan dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah dan respek. Keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Dan ketujuh adalah patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Nah, budaya Universitas Pembangunan Pancubudi itu ada budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, kontrak dari belajar kita di sini ada 5 poin. Pertama, etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS adalah 40%. Nah, eh, untuk mata kuliah keuangan daerah di sini ya, mata kuliah manajemen keuangan daerah, adapun yang akan kita bahas yang pertama adalah pengantar manajemen keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dalam manajemen keuangan daerah, proses evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis aset, kewajiban dan pertumbuhan keuangan pemerintah daerah. Keempat adalah penggunaan rasio dalam laporan keuangan daerah. Nah, yang kelima itu adalah manajemen pendapatan daerah, siklus, sumber-sumber, dana perimbangan dalam manajemen keuangan daerah. Nah, yang keenam adalah perhitungan, estimasi pendapatan pemerintah dalam manajemen keuangan daerah. Nah, yang ketujuh ada potensi pendapatan daerah. Nah, kedelapan akan bahas tentang pengertian PBB, P2 dan BPHTB, serta tata cara perhitungannya. Kesembilan, manajemen belanja daerah pada pemerintah. 10, beban belanja, pengeluaran dan konsep belanja, beban belanja pemerintah. 11, biaya standar dan penganggaran. 12 adalah analisis standar belanja dan cara menghitung standar belanja pada pemerintah daerah. Nah, ke-13 adalah manajemen kas dan anggaran kas dalam keuangan daerah, kemudian 14 adalah manajemen utang dan manajemen investasi dalam keuangan daerah. Nah, kompetensi yang akan didapat ya dalam mata kuliah ini ya, capaian pembelajarannya ya yang diharapkan adalah pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air dan mendukung perdamaian dunia serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada bidang dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang adaptif. Tiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, di sini adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, yang kelima adalah mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri yang mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi etap, International Financial Reporting Standard, dan International Financial Reporting Standard. Nah, kemudian yang keenam, nah itu adalah mampu di bawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan baik bisnis dan pemerintah. Nah, ini referensi untuk eh, mata kuliah manajemen keuangan daerah. Baik, kita masuk di materi kita. Kita akan bahas tentang pengantar manajemen keuangan daerah. Nah, di sini kita akan membahas pertama dulu itu adalah pengertian dari para ahli tentang manajemen keuangan daerah. Nah, yang pertama si Bahrullah Akbar menyatakan bahwa manajemen keuangan daerah itu adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terus-terus melalui tahapan perencanaan sistematis, penggunaan dana yang efisien, efektif, serta pelaporan tepat waktu. Nah, sedangkan menurut Mahesa, ya manajemen keuangan daerah itu adalah tata kelola keuangan daerah, di mana meliputi bagaimana dana
keuangan dan penggunaan dana dengan menggunakan alat pelaksanaan manajemen keuangan yang disebut adalah tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Sedangkan Alim menjelaskan bahwa manajemen keuangan daerah itu adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk membiayai keseluruhan kewajiban daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Nah, kita lihat fungsi dari manajemen keuangan daerah. Yang pertama adanya proses perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengendalian atau pengawasan. Nah, fungsi dari manajemen itu kita lihat memang tiga tahapan utama. Jadi adanya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Nah, tapi fungsi manajemen keuangan dari ini ada unsur-unsur pelaksanaan tugasnya itu adalah pertama pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah, kedua proses penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, kemudian tolak ukur kinerja dan standarisasi, keempat adalah pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, kelima adalah laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan keenam adalah pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Nah, manajemen keuangan daerah bisa kita artikan dalam arti sempit di situ adalah mencakup kebendaharaan seperti pengelolaan kas daerah oleh bendahara umum, kemudian pembendaharaan proyek, penerima dan barang dalam mengolah anggaran, pendapatan dan aset daerah. Nah, tugas pokoknya di sini adalah bahwa pekerjaan penganggaran yakni penyusunan dan pengolahan APBD berdasarkan prioritas pembangunan serta pekerjaan akuntansi yaitu adalah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Jadi pengolahan ini diawasi melalui pedoman Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban untuk menjamin efisiensi, transparan, dan akuntabilitas. Nah, tujuan dari manajemen keuangan daerah, kalau kita lihat di sini adalah mengelola sumber daya keuangan daerah secara optimal agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, di sini tujuan keuangan daerah menurut NIK itu adalah sebagai akuntabilitas, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, dan hasil guna atau efektivitas dan gaya guna itu adalah efisiensi. Baik, selanjutnya kita lihat ruang lingkup dari manajemen keuangan daerah, yaitu pertama, hak daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, kedua, kewajiban daerah, ketiga, adanya penerimaan daerah, keempat, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Nah, hubungan akuntansi pemerintah dengan manajemen keuangan daerah yang di sini kita lihat dari informasi keuangan yaitu adalah mencatat dan melaporkan transaksi keuangan daerah. Kedua, data yang digunakan bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, pengendalian dan transparan. Nah, di sini laporan akuntansi mendukung akuntabilitas dan transparansi anggaran dan juga sebagai monitoring dan evaluasi keuangan daerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengolahan aset dan kewajiban. Nah, kita lihat bahwa akuntansi mencatat aset dan kewajiban daerah, menjaga keuangan, mengelola aset, ya, menjaga manajemen keuangan, mengolah aset dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, terakhir adalah evaluasi dan pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi menyusun laporan kinerja pemerintah daerah dan manajemen keuangan mengevaluasi efektivitas laporan kinerja pemerintah daerah. Nah, koordinator pengelolaan keuangan daerah di sini adalah sekretaris. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan bahwa di sini koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah, koordinator di bidang penyusunan rancangan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD, koordinasi, koordinasi, penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, nah kemudian memberikan persetujuan pengesahan DIPA, ya, dokumen eh, penyusunan anggaran SKPD, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas lain dan memimpin TAPD. Nah, kondisi koordinasi dalam pengolahan keuangan daerah meliputi koordinasi ya dalam penyusunan sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, koordinator pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Nah, jadi koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah juga merupakan eh, em, hal yang memiliki peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggara urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Baik, demikian materi kita pada pertemuan satu. Ya, eh ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat buat para mahasiswa Universitas Pengembangan Pancabudi, khususnya Prodi Akuntansi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.